Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhuriyatayin Allah ya'lir al-jadin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد terima kasih. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن جرمي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال masih melanjutkan rutinitas kita yaitu taklim kitab tauhid yang mana kita berhenti sementara selama Ramadan dan juga masa Covid. Alhamdulillah ini kita bisa buka kembali, kita bisa kumpul kembali. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk bisa kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya Allah yaitu ta'lim muta'alim dan khususnya terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bicara tentang sifat Allah. Artinya kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala hingga tidak sampai kita salah di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, Allah punya sekutu atau tidak?
Kencang jawabnya. Tidak, ya. La syarika. Allah tidak punya sekutu. Nah, kalau Allah nggak punya sekutu, kok ada perintah dari Allah, ada larangan dari Allah, jangan kalian sekutukan aku. Larangan, jangan kamu sekutukan aku. Iya dong. Kalau dilarang itu barangnya ada, biasanya begitu. Kamu dilarang makan kambing. Di situ ada kambingnya enggak? Ada kambingnya. Ini jangan dimakan. Nabi Adam dilarang apa? Makan buah huldi. Manusia di dunia pernah enggak dilarang makan buah huldi? Pernah enggak? Di dunia manusia, kenapa enggak pernah? Barangnya enggak ada. Ya, ada enggak barangnya? Maka enggak ada larangan, jangan kamu makan buah huldi. Ya enggak usah dilarang, barangnya aja enggak ada, gimana mau dilarang? Hah? Nah sekarang saya tanya, Allah punya sekutu enggak? Enggak. Lah kok Allah melarang kita, jangan sekutukan aku. Gimana itu? Allah enggak punya sekutu, tapi Allah melarang kita mensekutukan Allah. Apa itu maksudnya? Wong sekutunya enggak ada kok dilarang. Berarti banyak orang menganggap Allah punya sekutu, begitu loh. Jadi larangan kita dilarang mensekutukan Allah, itu sama saja Allah perintahkan kita tauhidkanlah aku, esakanlah aku, jangan kamu sekutukan aku dengan yang lain, karena nggak ada sekutu selain aku, nggak ada. Allah nggak punya sekutu. Jadi kalau ada orang kok menganggap ada pertolongan yang bisa datang dari selain Allah, itu salah anggap. Kalau sampai kamu menganggap ada pertolongan dari selain Allah, kamu salah anggap. Yang paling sering kalau kita itu sakit, yang paling sering rata-rata manusia nih, kalau sakit yang langsung terpikir obat, kalau nggak obat dokter. Ya, begitu sakit, apa yang terpikir? Obat atau dokter. Itu mensekutukan Allah. Kamu menganggap ada selain Allah bisa menghadirkan sesuatu. Nah mestinya bagaimana? Ya ingatnya Allah dulu. Setelah ingat Allah, baru nanti cari gandengan. Ini untuk sembuh ini gandengannya apa ya Allah? Oh, air doanya Habib bisa. Hanya untuk gandengan mendatangkan sehat, yang mendatangkan sehat Allah. Nah ini rata-rata kita nggak berpikir seperti itu. Berpikirnya kalau sakit langsung obat atau dokter. Terus datang ke dokter, dok, tolong berikan saya pelayanan terbaik. Mantap. Atau belikan saya obat yang terbaik biar saya langsung. Lah dokternya juga kadang goblok juga, bego juga. Oke, tenang aja. Saya kasih yang terbaik untuk kamu, termahal. Dikira yang paling mahal bisa menyembuhkan gitu. Jadi dokter yang mengobati juga harus begitu. Saya tidak bisa mendatangkan apa-apa ke kamu. Tidak ada dokter bisa mendatangkan sehat, nggak ada. Tidak ada dokter bisa ngasih obat yang bisa mengusir sakit, nggak ada. Keduanya, dokter dan pasien harus berpikir siapa yang meletakkan sehat dalam diri kita. Dalam diri kita ada sel apa enggak? Banyak.
Setiap waktu Allah mengganti sel-sel kita. Pernah tahu kita? Gak pernah tahu kita. Gak pernah bersyukur Allah mengganti sel-sel kita tiap waktu, yang rusak diganti yang baru, diperhatikan oleh Allah, ditumbuhkan kita. Jantung kita digerakkan oleh Allah, darah kita dijalankan, hati kita dijaga oleh Allah. Ini gak pernah perhatian. Dianggap semuanya datang dari usaha saya. Ini saya sehat ya gara-gara minum obat. Urusannya apa obat sama? Maka ini penting. Jadi kenapa kajian ini selalu kita dahulukan? Karena ini menjadi kajian yang paling penting dalam hidup kita. Kehidupan manusia yang paling penting bagaimana dia bisa terus berpegang tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada pertolongan yang datang kecuali hanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kamu, mata jangan jadi ukuran. Nah, ini yang orang yang sering salah gara-gara matanya jadi ukuran. Asal ngelihat sesuatu, apa yang dilihat diputuskan. Kamu ngelihat orang memotong buah dengan pisau. Ketika buah terpotong, terbelah, kamu lihat kan? Yang terpikir pikiran kamu yang membelah siapa? Pisau. Itu sudah keputusan yang salah. Kalau kamu mengatakan yang membelah itu pisau, itu sudah keputusan yang salah. Kamu tertipu dengan mata kamu. Kalau kamu lihat ada api nempel sama kertas terus terbakar, kamu ngelihat terbakarnya, yang terpikir pikiranmu yang bakar siapa? Api. Kalau kamu putuskan yang bakar api, kamu tertipu dengan mata kamu. Kamu jangan kayak Dajjal. Kamu tahu Dajjal? Dajjal itu matanya satu, cuman punya mata zahir, nggak punya mata batin, nggak bisa melihat kejadian ini diciptakan oleh siapa, nggak bisa. Kalau mata kamu andalkan untuk memutuskan sesuatu, seumur hidup kamu tertipu terus. Seumur hidup kamu tertipu terus, nggak pernah mengetahui siapa pencipta sebenarnya. Kenapa? Mata kamu andalkan untuk memutuskan sesuatu. Mata ini nggak bisa diandalkan, nggak bisa. Jadi apa yang terlihat oleh mata kamu, harusnya yang terpikir oleh kita apa? Itu hanya kebersamaan. Itu hanya kebetulan bergandengan. Itu hanya berbarengan. Api nempel kertas, ini berbarengan. Pisau nempel buah, ini berbarengan. Adapun yang menciptakan hangus, harus kamu yakini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan terpotong, Allah Subhanahu wa taala. Ini mata hati kamu harus melihat itu. Mata kamu, mata zahir, melihat kertas terbakar. Mata zahir melihat buah terbelah. Mata zahir melihat yang minum obat sehat. Mata zahir melihat yang makan nasi kenyang. Itu mata zahir. Lah mata batin kamu, basirah kamu harus melihat ini diciptakan oleh Allah. Kalau itu enggak terlihat, kamu tertipu. Yang bisa membuat kamu berdiri siapa? Tulang. Kalau enggak ada tulang enggak bisa, gitu. Ini tulang ini penyangga saya. Kita menganggap ini tulang penyangga saya. Itu pandangan zahir namanya. Nah, pandangan batinnya, yang memberdirikan saya Allah,
tanpa butuh tulang. Allah tidak butuh tulang untuk membuat saya berdiri. Seperti Allah tidak butuh tiang untuk membuat langit berdiri. Itu mata hati kita harus begitu. Kalau nggak begitu, kamu selamanya menyekutukan Allah. Kamu tertipu menganggap ada selain Allah bisa memunculkan sesuatu. Ini kerusakan apabila sampai kamu tidak memperbaikinya, tidak membersihkannya, selamanya akan terlibat dalam kerusakan. Tertipu terus oleh pandangan mata kita. Asal lihat sesuatu tertipu. Ada orang mukul orang, wah matanya biru, wah tangannya hebat loh. Hah? Itu diucapkan dan diyakini. Yang berat begitu. Kalau cuma diucapkan nggak ada masalah. Yang berat sampai dia ini yang berat gitu loh. Artinya basirohnya itu, mata hatinya nggak bisa nembus kalau ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pernah lihat film itu Spiderman? Pernah? Manusia laba bisa nempel di dinding, naik ya. Itu yang membuat dia naik itu seragam laba-labanya atau sutradara? Yang membuat dia naik siapa? Sutradara. Kalau mau terbang pakai itu apa? Apa itu? Jaring. Banyak anak-anak setelah lihat film apa itu? Laba-laba, minta beli pakaian laba-laba. Terus mau manjat tembok. Dikira pakaian laba-laba bisa bikin tertipu nggak? Mata itu. Kamu lihat film Superman. Banyak anak kecil habis lihat film Superman pulang pakai sarung, diikat naik ke atas, pingin dianggap sayap bisa bikin tertipu nggak? Itu namanya mensekutukan Allah. Itu namanya kamu menganggap ada selain Allah bisa memunculkan sesuatu. Kalau itu anak-anak pantes. Kamu sering ngingetin, dasar anak-anak sarung nggak bisa terbangin, goblok kamu. Kamu ngingetin anak-anak, kamu juga goblok. Dikira kamunya pinter gitu. Ada orang dewasa melihat kawannya, si Anu jadi PNS hidupnya makmur. Saya mau jadi PNS. Dianggap PNS bisa memakmurkan. Padahal banyak PNS gadein sertifikat, ada? PNS gadein apa? Motor. Kenapa? Karena yang membuat kamu bahagia bukan pekerjaan, tapi Allah menjadikannya. Ini banyak orang dewasa pun sering tertipu. Kalau apa? Dia nggak pernah ngaji bagaimana memandang semua ini hanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting yang ngaji tauhid. Jadi kalau kamu kok sampai nggak ngaji ini, kamu selalu dalam ketertipuan. Mata kamu selalu menipu kamu. Masa lihat ini, kamu anggap begini, lihat ini. Terus mata hatinya nggak nembus kepada Allah, gitu loh. Makanya doanya Satria tadi apa? Allahumma nawwir qalbi kama nawwartal ardi binuri syamsika. Ya Allah, terangkanlah hatiku ya Allah seperti engkau menerangkan bumi ini dengan matahari. Hati itu perlu terang. Bukan mata ini aja yang perlu terang. Kalau mata ini terang mah paling lihatnya cewek cantik kamu. Mata ini terang, paling gunanya lihat apa? Keindahan. Motor indah, rumah indah, cewek indah, bangunan indah. Itu doang yang ditemu mata. Tapi kalau mata hati kamu terang, kamu nemu semuanya. Nemu keesaan Allah, nemu pencipta tunggal, nemu siapa yang menciptakan ini semua. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengajak kita apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Rasul apa? Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa inilah jalan untuk mengesahkan aku. Apa itu? Jalannya dengan basirah. Inilah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku, kata Rasul SAW. Bil basirah, bukan dengan itu. Makanya kita diperintah melatih mata hati kita agar terang. Yang menerangi mata hati apa? Akal. Akal ini bagaikan matahari dalam diri kita. Kalau matahari menyinari bumi, kalau akal ini menyinari hati. Tapi akal yang normal, jangan akal yang soak. Kalau akalnya soak, bagaimana mau menerangi ya? Sudah soak akalnya, bagaimana? Artinya kalau akal soak itu, akalnya nggak bisa menimbang sesuatu dengan benar, timbangannya rusak gitu. Nah, kalau sudah timbangannya rusak, nggak bisa akal menyinari hati kita dengan benar. Makanya ini kepentingan. Jadi saya menganggap ini sebuah kepentingan di akhir zaman sekarang ini, di mana manusia banyak tertipu dengan apa yang dipandangnya. Kita hidup dalam pandangan hukum adat itu selama berpuluh-puluh tahun. Ya. Nah, di dalam agama itu, dalam agama ada rukun yang isinya 3. Apa saja? Iman, Islam, ihsan. Kita belajar belajar Islam dari kecil, ya. Hatam belum? Belajar Islam hatam belum? Salat, puasa, haji, zakat, ilmunya tentang toharoh, ilmu tentang waris, ilmu tentang haid, itu ilmu apa itu? Islam. Dibangun tiap hari, digali tiap hari. Terus ilmunya Islam, ilmunya iman. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada hari akhir, pada nabi. Ini kita bangun juga. Tapi kamu nggak pernah bangun rukunnya ihsan. Ini yang kamu nggak selesai makanya. Kenapa kamu anggap ini kan sudah bertahun-tahun, apa pelajaran kita kurang? Belum, ada yang belum selesai gitu loh. Apa itu? Bangunan ihsan ini belum dibangun. Sehingga kenapa kok ada orang kok masih menganggap ini bisa begini, ini bisa begini? Karena dia nggak membangun bangunan ihsan. Jadi ada yang kurang dalam tatanan belajar kita, ada yang kurang. Kalau rukun Islam sudah diajarkan, rukun iman sudah diajarkan, tinggal satu lagi rukun ihsan. Ini yang nggak diajarkan, hingga banyak orang kekurangan media ini untuk sampai kepada menemukan ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak nemu, enggak. Kamu mau wiritan kayak apa, mau puasa kayak apa, enggak beres, enggak. Ya tadi saya ditunjukkan oleh Buya ada atraksi dari Gus Idris. Orang yang lagi memberantas perdukunan. Semua dukun-dukun kaliber disamperin, dimatikan sama dia ilmunya. Itu saya lihat dukun itu menantang. Coba kalau kamu bisa ambil ilmu saya. Diambil set, langsung jatuh, pek. Lumpuh. Orang yang melihat menganggap, wah hebat banget cuma diginiin lumpuh. Ya enggak hebat, hebat malaikat Israel kek mati langsung. Apa hebatnya? Ya begitu dianggapnya hebat. Artinya punya kekuatan, enggak ada. Kamu jangan tertipu sama mata. Mata jangan sampai mengalahkan basirah kamu. Kamu harus melihat ini Allah yang menjadikan jatuhnya. Seperti tindakan malaikat Israel. Asal datang ke orang muslim, ambil nyawanya, kek mati. Yang butuh siapa? Yang matiin siapa? Tapi bergandengan sama, lah itu jangan dilihat, ini malaikat Israel yang matiin. Gak ada. Jadi kuat, orang kuat gak ada, dunia ada. La haula
wala quwata illa billah. Begitu loh. Jadi maksudnya pandangan mata kita jangan tertipu. Begitu loh. Lah adapun orang-orang yang Allah jadikan seperti Gus Idris yang menolong masyarakat untuk memberantas para dukun-dukun setan yang mensyirikan orang, ini perjuangan. Gitu loh. Perjuangan seseorang memberantas atau ingin amal ma'ruf nahi munkar. Lah, yang menolong siapa? Ya Allah. Allah yang memunculkan, Allah yang mengalahkan lawan-lawannya. Jangankan dia, ketika Rasulullah mengambil pasir di perang Badar, kemudian ditebarkan. Pikir coba nih, pasir diambil, ditebarkan. Pasir di tiap-tiap pasir itu mengenai orang kafir semua. Coba. Selesai perang Badar, apa kata Allah? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wahai Nabi Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Nabi diingatkan, itu aku yang menjadikan. Coba kalau ada kamu lihat film jagoan nembak kena semua, yang bikin kena siapa? Nah begitu mesti bayanginnya, kamu jangan hebat. Yang hebat siapa? Gitu loh. Kok mau hebat-hebat aja. Mikirnya ke Esa, Allah Esa menjadikan pertolongan, kena semua pasirnya juga. Enggak satu pun yang meleset. Kamu cari orang di dunia mana suruh belajar nebar pasir biar kena ke orang semua, coba saya mau. Gak ada yang bisa. Tapi ketika itu terjadi, kita lihat Allah yang menjadikan pertolongan, gitu loh. Lah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada yang namanya usaha. Allah menjadikan kejadian di Palestina. Palestina perang mulai kapan? Lama. Kok enggak damai-damai? Apa Allah enggak bisa mengalahkan Israel? Nah, kok enggak dikalahkan? Dukun-dukun yang dibasmi oleh Gus Idris itu apa Allah enggak bisa mengalahkan tanpa Gus Idris? Bisa enggak? Nah, kok enggak? Oh, bukan begitu. Kalau semua Allah ciptakan ya selesai, kamu nganggur namanya. Kamu nggak punya kerjaan kalau begitu. Kita dikasih kerjaan sama Allah. Apa? Ada satu orang yang muncul ingin membasmi orang Israel. Kamu muncul dulu, nanti Allah jadikan pertolongan. Nah, Allah mau munculin jagoan dalam peran ini, begitu loh. Tapi kamu jangan tertipu nanti. Wah kuat loh dia, punya ilmu kebal, ijazahnya ini, wiridnya ini. Kok ke situ-situ jadinya la ilaha illallah. Nyambungnya lain lagi. Saya pengen punya wiridnya apa Pak? Wiridnya Allahu Akbar. Wiridnya apa? Ya goblokku begitu wiridnya. Wiridnya kok apa? Ya ketipu begitu. Wiridnya ya ketipu. Jadi jangan tertipu, kamu matanya jangan sampai tertipu, hatinya yang cerdas, yang terang gitu loh. Harus lihat ini Allah yang menjadikan. Jadi kamu jangan tertipu, jangan sampai kamu tergiur ke arah itu. Kalau nanti kamu yang akan dijadikan oleh Allah jadi jagoan, ada jalan yang akan Allah datangkan untuk kamu. Seperti Pak Haji, keder ke sono kemari, jadi juga, nggak usah bingung, tenang. Jadi kalau sudah Allah mau kamu bertugas, ada saja jalannya. Kamu nggak usah pakai ini. Allah, nah, kalau nggak, makanya tenang aja. Begitu loh maksudnya. Jadi ini penting kita kaji, biar kamu betul-betul selalu tahu nyata. Ini semua jangan sampai menipu kamu. Kembali pada perintah Allah, la tusyriku billah, jangan sekutukan Allah. Maknanya esakanlah Allah. Ini semua Allah yang menciptakan. Api membakar Allah yang bikin. Pisau memotong Allah yang bikin. Nasi kenyang Allah yang bikin. Obat sembuh Allah yang bikin.
Gus Idris ngalahin dukun, Allah yang bikin gitu maksudnya. Jadi nggak ada urusan sama kekuatannya, kemampuannya, nggak ada. Kalau Allah sudah mau orang itu kalah pasti kalah, mau kuatnya makanya ada dua. Kalau kata Nabi pernah bertanya sama sahabat, bagaimanakah menurut kamu orang yang paling kuat? Kalau kamu ditanya, menurut kamu manusia yang paling kuat yang bagaimana? Jawabnya apa? Hah? Ya apa? Yang bisa angkat Allah. Pokoknya asal truk diangkat, pesawat diangkat, namanya orang kuat. Kalau Nabi kuat itu nggak begitu ukurannya. Kata Nabi, orang yang paling kuat itu apa? Orang yang punya kesempatan, punya kemampuan untuk marah, tapi dia nggak marah. Itu baru orang kuat asli. Coba kalau kamu bisa, gitu. Anak kamu tingkahnya macam-macam, HP kamu yang baru dibanting sama dia pecah, tapi kamu nggak marah. Nah itu baru kuat betul-betul itu orang. Kalau cuma ngangkat barbel, ngangkat, kamu kalah sama semut. Kok semut? Semut kuat nggak? Oh kuat luar biasa semut itu. Semut itu bisa mengangkat 10 kali beban dirinya. Coba, kelihatannya semut ngangkat nasi satu. Nasi satu itu timbangannya berapa? Coba kamu timbang dulu nasi satu. Jadi kalau berpikir itu yang adil gitu loh. Gajah bisa mengangkat sesuatu yang besar, kuat dia. Tanya coba, gajah bisa nggak mengangkat 10 kali beban dirinya? Bisa? Penyet gajah. Jadi semut itu Allah bikin hewan yang paling kuat. Jadi ngukur kuat jangan gajah kuat, Mike Tyson kuat, ini kuat. Semut itu hewan yang kuat yang Allah jadikan. Kenapa? Bisa mengangkat 10 kali beban dirinya. Kamu beratnya berapa? 70 ada? 70. Kalau 10 kali berapa berarti? 700. Bisa kamu angkat? Berarti kan lemah. Kamu anggap semut mah apa? Nyet. Jangan begitu ngukurnya, nggak adil kalau begitu kamu. Ngukur yang adil dong. Jadi bisa sesuai porsinya. Begitu. Jadi kalau kata Quran beda lagi. Kata Quran, manusia yang kuat itu yang kayak apa? Makhluk yang kuat yang kayak apa kata Quran? Makhluk yang paling kuat kata Quran, kalau kamu bisa didatangi malaikat Israel terus gak mati, itu kamu kuat berarti. Ada? Ada nggak? Kalau kedatangan malaikat Israel terus kamu nggak mati, bisa kamu tolak, pulang. Baru kamu kuat. Kalau masih mati juga, ya bagaimana mau ngomong kuat, masih modar juga. Iblis yang sombong, yang kayak begitu malaikat Israel datang, ya koet juga. Berarti nggak ada orang kuat di dunia, nggak ada, lemah. Kamu jangan tertipu pakai mata kamu. Ini pentingnya kita mengkaji bagaimana hati kita bisa melihat ini semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting. Jadi orang itu harus tahu pokok utamanya. Adapun nanti ada tambahannya itu bonus gitu loh. Tujuan utama kita itu hatinya memandang kepada Allah. Itu utama itu. Lah bonusnya mata bisa lihat yang macam-macam, yang indah-indah, lihat. Itu bonus. Lah jangan tertipu sama bonus. Kadang yang bonus diutamakan, yang utama ditinggalkan. Ini sering kali kita begitu. Yang tujuan utama ditinggalkan, yang bonus dibesarkan. Kayak contoh begini. Suami sama istri. Suami sama istri. Kalau istri tahu
keuntungan utama punya suami, istri tahu ini, keuntungan utama punya suami, maka walaupun suaminya kayak apa saja, dia nggak akan protes. Nggak pernah kerja, di rumah doang, nggak pernah keluar rumah, maunya makan mulu. Yang kerja istri melulu, nggak pernah akan marah istrinya. Kenapa? Karena dia memandang tujuan utama punya suami. Apa itu? Tujuan utama istri punya suami, dosa istri ditanggung suami. Coba apa nggak enak ente? Hah? Ente berani nggak bayar orang, kamu empanin tiap hari, yang penting nanggung dosa kamu, mau kamu? Berani nggak? Beranilah. Lu gua bayar, lu mau tiduran kayak, mau main gaple mulu kayak, mau nonton TV mulu kayak, gua bayar tiap hari. Yang penting dosa gua sebesar yang nanggung kamu. Mau kamu bayarnya? Ya maulah. Itu tugas suami bagi istri, begitu loh. Kalau istri tahu tugas utamanya suami begitu, dia nggak akan pernah ngomel sama suami, nggak akan. Walaupun suami kurang ngasih penghasilan, kurang ngasih jatah, kurang ngasih kebaikan, tapi ada tujuan utamanya apa? Kalau saya nggak punya suami, saya hidup sendiri, makmur saya, tapi nggak ada yang nanggung dosa saya. Apa nggak ruwet kan? Jadi orang yang punya suami, istri yang punya suami itu untung luar biasa. Hingga kalau istri tahu tugas utamanya, nggak protes. Lah istri kadang nggak mikir itu, yang tugas mana nafkahnya, mana jatahnya, suami nggak tahu diri, suami nggak ngerti diri, cerai. Dikira itu benar gitu loh. Padahal ngasih jatah, ngasih itu tugas sampingan, bonus gitu loh, bukan utama, bukan. Orang nggak ngerti tugas utama itu apa. Kalau ngerti, nggak akan seorang istri minta cerai dengan suaminya, nggak ada. Ingat zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada seorang istri minta cerai sama suaminya, nggak ada. Kenapa? Karena diajarkan oleh Nabi, ini loh keuntungan kamu punya suami. Jadi kamu itu untung banget kalau kamu punya suami, walaupun suami kamu itu nggak ngasih nafkah, kurang ngasih pencaharian, nggak bisa kerja. Biarin, empanin, kamu jaga, kasih kopi tiap hari. Gitu loh. Kenapa? Biar nanggung dosa seorang istri. Begitu. Istrinya keluar rumah nggak pakai kerudung, aman. Kenapa? Suami yang nanggung. Apa nggak enak ente? Istrinya ngerumpi tetangga, aman. Suami yang nanggung. Jadi kalau sama suami yang bagus, ente dirawat suami itu. Gitu, Jadi jangan sampai salah memahami, gitu loh maksudnya. Nah ini juga begitu, hidup kita juga begitu. Kamu harus tahu tujuan hidup kamu itu apa. Adapun yang lain kamu peroleh itu tambahannya, cabang-cabangnya. Nah kadang cabang-cabang itu yang kita inginkan, yang utamanya nggak diperhatikan. Utamanya itu memandang Allah pencipta ini semua, itu utama sudah. Adapun yang lainnya, kamu dapat ini, kamu kaya, kamu hidup nikmat, kamu jadi pejabat, itu tambahannya. Itu bukan utama. Lah kadang kita mikir yang itu, yang jadi tambahan itu diutamakan gitu loh. Bonus tapi ya keliru. Bagaimana sih? Harusnya bonus ya dibelakangkan, wong itu tambahan, yang kamu utamakan ya ini. Jadi banyak sekarang orang dalam kekeliruan seperti ini. Makanya kita ingin kajian ini terus bisa dibuka agar kita bisa selalu mengingatkan, khususnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk kawan-kawan kita yang lain, agar kita jangan tertipu oleh apa yang terlihat oleh mata kita. Jadi mata hati kita harus bisa sampai mengetahui bahwa ini semua diciptakan oleh Allah. Tiap maghrib kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu kita baca tiap waktu padahal, tapi enggak nyambung pikirannya, tetap aja ketipu. Kayak diganti videonya, ya ketipu begitu, biar sadar, oh gua ketipu berarti ini gitu. Jadi harus kembali kepada keesaan Allah.
Kalau sudah bisa begini nanti kamu jadi apa saja berhasil. Kamu jadi dokter yang hebat berhasil. Kenapa? Tiap mengobatin orang, ini Allah yang mendatangkan, ini Allah yang mengatur, ini Allah. Kamu jadi insinyur bangun rumah, bikin konstruksi, ini tulangnya sekian. Ini bukan ini Allah menjadikan kuat Allah. Ini hebat. Kamu jadi peneliti, kamu jadi pegawai, kamu jadi polisi, kamu jadi apa saja, kembali kepada ini didatangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya kamu selamat terus, mau jadi apa aja selamat. Jangan dianggap, oh kalau ngaji ini berarti nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh ngapa-ngapain gimana? Ya kamu ngapa-ngapain, kamu diciptakan oleh Allah, jadi apa saja terserah Allah. Allah mau bikin kamu jadi insinyur, jadi polisi, jadi dokter, jadi pegawai, tapi dengan modal mengesahkan Allah, ini yang paling utama. Hingga kamu akan jadi orang yang berhasil ketika menjadi apa saja. Begitu loh. Karena kamu tidak mengakui ada sesuatu yang datang dari diri kamu sendiri, tapi semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga tiap waktu kita tidak tertipu oleh pandangan mata kita. Melihat apa saja. Hingga kamu nggak bisa tertipu. Lawang hidup 40 tahun dengan hukum adat tanpa akalnya pernah berpikir, gimana nggak ketipu? Bayangin. Islam dipelajari, iman dipelajari, tapi ihsan nggak pernah. Jadi ada satu bagian ilmu yang belum sempat diajarkan. Kalau ini diajarkan, maka anak-anak kita tidak akan tertipu tentang bagaimana membangun agama yang sebenarnya, gitu loh. Nah, ada orang nganggap bagaimana? Oh, itu mah belakangan belajarnya. Belajar kenal Allah itu belakangan, berarti kafir dulu baru nanti terakhirnya muslim gitu. Pertamanya kafir dulu gitu maksudnya. Jangan kenal Allah dulu. Nanti belakangan baru kenal Allah. Kok kebalik-kebalik begitu bagaimana? Kalau ada orang kok kepingin, saya pingin akhir hayat saya mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan hadisnya Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ada akhirnya bisa mengucapin la ilaha illallah, ada awalnya dong. Awalnya apa? Awalnya fa'lam annahu la ilaha illallah, itu awalnya. Bagaimana akhirnya mengucapin la ilaha illallah? Awalnya nggak pernah tahu, nggak pernah fa'lam, bagaimana bisa la ilaha illallah pada akhirnya? Jadi kita kepingin kajian ini terus ada karena kita anggap ini adalah suatu kepentingan yang mendesak, yang sangat pada keadaan yang sekarang ini. Jangankan sekarang ini, pada waktu penulis kitab ini sedang menulis pun keadaan sudah begitu parah. Pada zaman terdahulu orang sudah begitu parah. Kenapa? Karena pandangan mata ini banyak menipu orang. Orang mengandalkan apa yang dilihatnya. Kata mereka apa? Ini kenyataan yang saya lihat. Kenyataan katanya. Kalau api nempel kertas membakar itu kenyataan enggak? Api nempel kertas terus terbakar itu kenyataan atau bukan? Itu bukan kenyataan, itu kelihatan gitu loh. Lu pahamnya kenyataan. Superman pakai sayap terbang itu kenyataan apa kelihatan? Spiderman pakai pakaiannya terus ngerambat ke atas, itu kelihatan apa kenyataan? Lah jangan dianggap kenyataan. Kamu anggap itu semua nyata, kan berat. Gus Idris jatuh pek, itu kelihatan apa kenyataan? Kelihatan. Malaikat Israel datang ke kamu, kamu mati, itu kelihatan apa kenyataan? Kelihatan, gitu loh. Jangan tertipu, jangan. Nah, kenyataannya bagaimana? Allah yang menjadi, itu kenyataan. Jadi jangan tertipu. Kamu harus tahu yang nyata. Jangan yang kelihatan kamu anggap kenyataan. Kan berat. Ini hanya kelihatannya begitu, gitu loh. Mike Tyson mukul Holyfield jatuh. Kenyataan apa kelihatan? Itu begitu. Yang nyata Allah yang menjatuhkan. Orang sering tertipu.
Kadang apa yang dilihatnya dianggap kenyataan semua. Mata ini menipu kamu, mata ini jangan diandalkan, jangan. Alat satu-satunya yang nggak pernah nipu kita cuma akal. Yang kedua, syariat. Dua itu alatnya pegang. Kalau nggak akalnya jalan, syariatnya jalan, maka kamu akan tahu siapa pencipta sebenarnya. Selama masih berputar-putar mata terus, nggak ketemu nggak. Yang nyiptain ini siapa? Yang bikin terbakar siapa? Yang bikin hangus siapa? Yang bikin ini siapa? Terus kalau masih pakainya mata, selamanya kamu tertipu. Terus alatnya apa untuk nemu pencipta sesungguhnya? Alatnya kalau nggak akal, syariat. Dalam syariat jelas beritanya. Wal khaliqun bariun musawwirun lahul asmaul. Allah jelas menyatakan, aku yang menciptakan, aku yang bikin, aku yang menjadikan. Jelas beritanya dalam Al-Quran. Akal juga begitu, ketika akan nemu, nggak mungkin ada makhluk bisa menciptakan sesuatu. Nggak mungkin api bisa menimbulkan hangus, nggak mungkin pisau bisa menimbulkan terpotong, nggak mungkin obat bisa menyehatkan, nggak mungkin. Ini akalnya berjalan. Jadi alat kamu, kalau kamu pegang dua alat ini, kamu akan selamat. Apa? Akal dan syariat. Jangan tertipu sama yang kamu lihat. Yang kamu lihat jangan kamu anggap itu kenyataan, itu hanya kelihatannya, begitu loh. Bukan kenyataannya. Nyambung ini. Maka ini penting kita buka mata hati kita agar basiroh kita terang memandang Allah. Jangan saya pingin ya Allah basiroh saya terang, pengen lihat jin ya Allah. La ilaha illallah. Basirohnya terang cuma pengen lihat jin, pengen lihat malaikat kayak apa ya Allah, pengen lihat alam gaib. Allahu Akbar, sayang banget orang kok punya cita-cita kok nggak pengen selamat dunia akhirat, pengen selamat. Pengen dapatnya apa? Pujian manusia, pandangan manusia, kemuliaan depan manusia. Kalau basiroh kamu pengen dibuka, maka pengen dibuka memandang kepada keesaan Allah, itu paling utama. Karena fungsinya basiroh itu seperti Nabi mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Nabi, jalan untuk mengesahkan Allah itu menggunakan basiroh mata hati. Maka kamu bisa mengesahkan Allah, dan inilah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Jadi iman itu pakai basiroh. Nah ini basiroh cuma pengen lihat jin, lihat khodam, lihat malaikat, lihat apa yang begitu. Ini kekeliruan. Jadi jangan sampai kita tertipu di dalam kehidupan ini. Sebagaimana banyaknya orang-orang lain yang tertipu karena mereka tidak mau mengkaji apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan pertolongan, hingga selalu dalam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, jalannya para ulama, hingga kita bisa selamat di dunia dengan tuntunan para ulama dan bisa berkumpul bersama mereka nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sebagai pembukaan. Insyaallah kita akan lanjut pada perjumpaan kita yang akan datang. Akan kita kaji lagi sifat demi sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan untuk kita ketahui insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana tarabna bi anana qatarabna wa anana asrafna ala la dhaishrafna wa tub alaina tauba aghsil kulli hauba
واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.